Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar tentang keajaiban sumur Zam-Zam? Airnya yang tak pernah habis dan rasanya yang begitu segar selalu membuat kita takjub. Nah, kali ini kita akan berkelana ke masa lalu, saat sumur Zam-Zam pertama kali ditemukan setelah tertimbun selama berabad-abad. Setelah peristiwa ditemukannya sumur Zam-Zam oleh Siti Hajar, sumur ini menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar. Namun konflik antar suku yang terjadi di wilayah maka menyebabkan sumur ini sengaja ditimbun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk melemahkan suku lawan. Dan seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, sumur ini perlahan-lahan terlupakan. Namun, Allah memberikan petunjuk kepada seorang lelaki baik bernama Abdul Muthalib. Beliau adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Abdul Muthalib diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Sekali waktu saat Abdul Muthalib tidur di atas hijir Ismail, datang seseorang dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Thoibah." Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Thoibah?" Orang itu kemudian menghilang begitu saja. Keesokan malam harinya Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama dan orang yang kemarin datang lagi. "Galilah Barroh," katanya berseru. "Apa itu Barroh?" tanya Abdul Muthalib. Orang itu kemudian menghilang sama seperti pada mimpi pertama. Pada malam ketiga Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama dan orang itu datang lagi. "Galilah Al-Madnunah, apa itu Al-Madnunah?" tanya Abdul Muthalib. Pada malam keempat dan Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama, orang itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Zam-Zam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih beterbangan dan di dekat sarang semut, jawabnya. Keesokan harinya Abdul Muthalib segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi itu. Dengan ditemani putranya, Harits, ia pergi ke tempat yang ternyata persis berada di antara dua berhala, yaitu Isaf dan Nailah. Tempat ini biasa digunakan orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban. Di dekatnya ada sarang semut dan sekawanan burung gagak sedang mematuk-matuk tanah. Dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan putranya menggali tanah sesuai petunjuk dalam mimpi. Melihat Abdul Muthalib dan putranya menggali tanah, orang-orang Quraisy penasaran dan menghampiri mereka. Mengetahui tempat yang digali sangat sakral karena sebagai tempat penyembelihan hewan kurban, orang-orang Quraisy mencoba menghentikannya. Namun Abdul Muthalib tidak menggubris mereka. Abdul Muthalib tetap dan terus menggali. Sementara Harits jaga-jaga barangkali orang Quraisy akan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Alhamdulillah, Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam dan dikagumkan dengan harta karun yang dulu dikubur suku Jurhum yang pernah menguasai wilayah Makkah. Sejak saat itu, Abdul Muthalib tidak lagi kesulitan untuk menjamu jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri. Dan hingga kini, sumur Zam-Zam terus mengalirkan air yang tak pernah habis. Sahabat, itulah kisah singkat tentang penemuan sumur Zam-Zam. Sungguh, Allah Maha Baik. Ia selalu memberikan rezeki dan pertolongan kepada hambanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Amin.